Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yumpiansyah. Saya dengan NIM E100 210 179. Sini saya akan mempresentasikan tugas Geografi Ekonomi Industri mengenai aglomerasi ruang industri. Sebab yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah aglomerasi ruang industri itu sendiri, aglomerasi industri di Indonesia, kesenjangan wilayah aglomerasi buatan, dan inovasi, teknologi, dan ruang industri. Pengertian dari aglomerasi ruang industri. Aglomerasi industri adalah konsentrasi geografis dari kegiatan ekonomi sejak abad ke-20. Industri berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat, lalu menyebar ke negara lain. Fenomena ini menciptakan lapangan kerja, inovasi, serta spesialisasi industri. Kemudian, faktor-faktor pendorong aglomerasi. Terdapat beberapa faktor yang mendorong aglomerasi industri. Pertama, ekonomi skala eksternal, yaitu pengurangan biaya produksi karena kedekatan dengan sumber daya itu sendiri. Kedua, eksternalitas positif seperti tenaga kerja yang lebih tersedia dan berbagai infrastruktur. Namun ada juga eksternalitas negatif seperti polusi dan kenaikan biaya operasional di pusat industri lama. Jenis aglomerasi. Ada dua jenis utama aglomerasi. Ekonomi urbanisasi muncul di kota-kota besar dengan pasar yang luas, seperti Jabodetabek. Sementara ekonomi lokalisasi terjadi di sekitar industri spesifik, seperti batik lawean di Surakarta atau pengecoran logam di Klaten. Aglomerasi industri di Indonesia. Di Indonesia sendiri, 90% industri besar sampai menengah terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Sumatera. Sejak zaman kolonial, Indonesia Timur menjadi pusat industri, terutama di Surabaya. Pola, pola aglomerasi di Indonesia membentuk dua kutub utama, yaitu Jabodetabek sampai Bandung di barat dan Surabaya di timur. Namun distribusi industri yang tidak merata menimbulkan ketimpangan regional. Desentralisasi lokasi industri. Ada beberapa penyebab desentralisasi industri, mulai berpindah dari pusat kota. Pertama, listrik membuat industri tidak harus berada di sekitar sumber energi. Kedua, transportasi modern memungkinkan bahan baku dan produk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, biaya tinggi di pusat industri lama mendorong perubahan mencari lokasi baru yang lebih murah. Seperti contohnya, perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat mulai berpindah di negara lain seperti China karena sumber daya manusianya yang terbilang cukup murah upahnya. Kemudian dampak aglomerasi dan kebijakan pemerintah. Aglomerasi menciptakan kesenjangan wilayah. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan aglomerasi buatan, misalnya dengan insentif pajak dan infrastruktur agar industri tersebar lebih merata di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, seperti yang kita tahu, eh, kawasan industri masih berpusat hanya di Pulau Jawa dan Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Belum menyebar luas. Kemudian inovasi teknologi dan ruang industri. Teknologi telah mengubah pola industri, digitalisasi, otomatisasi, dan AI, mempercepat inovasi dan meningkatkan produktivitas industri. Ini industri berbasis teknologi cenderung terkonsentrasi di kota dengan pusat riset dan universitas, seperti yang ada di luar negeri, contohnya sekali lagi, seperti yang ada di
US, yaitu di Silicon Valley. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah aglomerasi industri membawa manfaat sekaligus tantangan. Untuk menghindari ketimpangan, diperlukan strategi desentralisasi industri dan inovasi teknologi agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.